Paus biru bukanlah ikan terbesar di dunia, sebab mereka bukanlah ikan. Paus termasuk dalam ordo Cetacea. Dengan panjang tubuh yang bisa mencapai lebih dari 30 meter dan berat hingga 200 ton, mereka juga dapat mengeluarkan suara hingga 188 desibel yang lebih keras dari suara mesin jet. Paus biru menjadi simbol keagungan dan misteri kehidupan laut. Mereka adalah pengembara sejati, menempuh perjalanan ribuan kilometer setiap tahun dari perairan dingin di kutub, tempat mereka mencari makan, hingga ke daerah tropis yang hangat, lokasi mereka melahirkan dan merawat anak-anaknya. Namun, di balik semua keindahan ini, kisah paus biru juga merupakan pengingat tentang bagaimana manusia telah memengaruhi kehidupan di laut. Sebelum manusia mulai memburu paus secara besar-besaran, populasi paus biru diperkirakan lebih dari 100.000 ekor, menyebar di hampir seluruh samudra di dunia. Mereka hidup bebas dan damai di habitat mereka. Namun, segalanya berubah dengan munculnya teknologi perburuan paus modern pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dengan ditemukannya kapal uap dan harpun peledak, paus biru menjadi target utama para pemburu paus. Tubuh mereka yang besar dan kandungan lemak yang melimpah menjadikan mereka sangat berharga dalam industri perburuan paus. Lemak paus digunakan untuk membuat minyak lampu, sabun, dan bahkan margarin. Ribuan paus biru diburu setiap tahun, menyebabkan populasi mereka menyusut drastis. Dalam waktu kurang dari 1 abad, paus biru hampir punah. Kesadaran akan bahaya kepunahan ini akhirnya mendorong masyarakat internasional untuk bertindak. Pada tahun 1986, Komisi Perburuan Paus Internasional, International Whaling Commission, memberlakukan larangan perburuan paus komersial. Keputusan ini membawa harapan baru bagi spesies paus biru dan paus lainnya. Sejak saat itu, perlahan namun pasti, paus biru mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kini, paus biru dapat kembali ditemukan di beberapa wilayah di dunia. Salah satu lokasi yang menjadi saksi kembalinya paus biru adalah lepas pantai Afrika Selatan. Di sini, mereka berkumpul untuk memanfaatkan kelimpahan krill, krustasea kecil mirip udang, yang muncul secara musiman. Krill adalah sumber makanan utama paus biru. Dengan mulut raksasa mereka, paus biru mampu menelan air dalam jumlah besar, menjebak krill menggunakan saringan bulu-bulu halus di rahang mereka. Dalam sehari, seekor paus biru bisa mengonsumsi lebih dari 1 ton krill, menunjukkan betapa besarnya kebutuhan energi mereka. Namun, pertunjukan luar biasa ini bukan hanya tentang paus biru. Kehadiran mereka menciptakan sebuah ekosistem yang dinamis dan penuh kehidupan. Anjing laut berbulu, burung laut, bahkan ikan predator lainnya datang untuk memanfaatkan kelimpahan krill di sekitar paus biru. Pemandangan ini adalah bukti nyata dari harmoni ekosistem yang terjadi di alam, sesuatu yang hampir tidak mungkin dibayangkan beberapa dekade yang lalu ketika paus biru nyaris punah. Meski begitu, jalan menuju pemulihan penuh masih panjang. Paus biru tetap menghadapi banyak ancaman. Aktivitas manusia, seperti polusi laut, tumpahan minyak, dan tabrakan dengan kapal besar, terus mengancam populasi mereka. Selain itu, perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi keberadaan krill, makanan utama paus biru. Peningkatan suhu laut dapat mengurangi populasi krill, yang pada gilirannya memengaruhi paus biru dan spesies lain yang bergantung pada krustasea kecil ini. Selain ancaman fisik, paus biru juga menghadapi bahaya dari suara bawah laut yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, seperti pengeboran minyak, kapal kargo, dan sonar militer. Suara-suara ini dapat mengganggu komunikasi paus biru, yang menggunakan suara rendah untuk berinteraksi satu sama lain dan untuk bernavigasi di lautan luas. Gangguan ini tidak hanya memengaruhi kemampuan mereka untuk menemukan pasangan tetapi juga meningkatkan risiko tersesat atau terdampar di pantai. Meski banyak tantangan, ada juga banyak alasan untuk optimis. Organisasi konservasi di seluruh dunia terus bekerja untuk melindungi paus biru dan habitat mereka. Larangan perburuan paus telah menunjukkan hasil yang nyata, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem laut semakin meningkat. Program penelitian juga terus dilakukan untuk memahami perilaku, migrasi, dan kebutuhan paus biru sehingga kita dapat menciptakan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi mereka. Paus biru bukan hanya simbol keindahan dan keagungan alam, mereka juga adalah pengingat akan tanggung jawab kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Keberadaan mereka tidak hanya penting bagi keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga sebagai bagian dari warisan alam yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jika kita terus berupaya melindungi mereka dan lautan tempat mereka hidup, kita mungkin akan melihat paus biru kembali memenuhi samudra seperti yang pernah terjadi ratusan tahun lalu.